kawasan Tenaga Baru 4 Malang, inilah 107,9 FM Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. Berjumpa dengan saya kembali, Pastor Kuku, dan kita bertemu dalam dunia firman atau Dufan. Dalam dunia firman ini saya akan sampaikan kepada saudara tentang apa yang dikatakan di dalam Alkitab kita, penyembah yang sejati atau penyembah yang benar, the true worshipper. Nah, seringkali kita anak-anak Tuhan, kita memberi dasar terhadap hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai penyembah Tuhan melalui perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat yang ke-23 dan 24. Namun akan segera tiba waktunya, dan itu adalah sekarang, penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, karena Bapa mencari penyembah-penyembah yang demikian. Elohim itu roh, dan mereka yang menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, seringkali ketika Yesus berkata demikian, bahwa Tuhan itu mencari penyembah yang benar, lalu kita dinasehatkan, dikotbahin bahwa kita harus menjadi penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Karena itu yang Tuhan cari. Lalu kita berusaha, anak-anak Tuhan, orang Kristen berusaha untuk menjadi penyembah yang benar, untuk menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab Tuhan itu roh, Elohim itu roh. Menyembah Tuhan harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, ayo kita melihat firman Tuhan yang benar, saudara. Supaya apakah kita harus berusaha menjadi penyembah yang benar? Haruskah kita menjadi penyembah dalam roh? Apa maksudnya? Ketika itu Yesus masih di bumi. Jadi seperti kita bangsa Indonesia, kita sebentar lagi presiden akan diganti karena sudah 5 tahun ada pemilu dan ada 3 paslon. Tidak tahu nanti presidennya siapa. Ganti presiden akan ganti program. Betul ya, saudara? Nah, kemudian, saudara, ketika Yesus ada di bumi, Dia akan naik ke surga. Yesus tidak lagi di bumi, pasti juga harusnya ganti program. Ganti planning. Apa planningnya? Ketika Yesus sudah mati ganti dosa kita, dikubur dan bangkit, Yesus melayakkan kita, Yesus menebus kita, oleh darahnya kita dikuduskan. Bukankah Tuhan Yesus melakukan kebenaran, dan kebenaran itu diberikan kepada kita? Dan bahkan pada hari ini dikatakan bahwa di dalam Korintus, saudara, bahwa your body is the temple of the living God. Tubuhmu adalah, atau engkau adalah rumah Roh Kudus atau Bait Elohim. Jadi ada roh Tuhan di dalam hidup kita. Saudara bisa tulis di kolom chat atau katakan pada diri saudara, aku adalah rumah Tuhan. Hidupku adalah rumah Roh Kudus, tubuhku adalah rumah Roh Kudus. Dan dikatakan bahwa dalam Roma 8 ayat yang pertama, tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Hidup kita tidak menurut kedagingan tetapi menurut roh. Hidup kita ini menurut roh. Menurut kedagingan itu dalam bahasa aslinya, kedagingan, flesh, itu sebuah tabiat, kebiasaan, perilaku kedagingan, di mana di dalam daging kita ada dosa. Tapi Yesus mati di atas kayu salib. Dia telah menyunat kita dengan sunat Kristus, yaitu ditanggalkannya tubuh kedagingan. Jadi kita di dalam Kristus, tubuh kita bukan tubuh kedagingan dosa lagi, tapi jadi rumah Roh Kudus. Sekali lagi, Yesus melakukan sunat rohani kepada kita, yaitu sunat Kristus, ditanggalkannya tubuh kedagingan dosa kita. Kita udah tidak punya lagi tubuh kedagingan dosa. Tapi yang ada adalah tubuh kita dijadikan rumah Roh Kudus. Nah, hari ini kita menjadi spiritual man atau manusia roh, itu karena Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Saudara itu telah hidup menurut roh, bukan berusaha hidup menurut roh, bukan berusaha hidup menurut Roh Kudus. Ya, kita menurut Roh Kudus supaya kita berperilaku seperti mengeluarkan buah-buah roh, betul. Tetapi firman Tuhan katakan kita tidak hidup after the flesh, but kita hidup itu after the spirit. Kita hidup itu menurut roh. Jadi hari ini kalau Tuhan mencari penyembah yang benar, itu telah ditemukan kepada kita karena Kristus kita ditebus menjadi ciptaan baru. Kita ini manusia roh yang hidup dalam daging ini dan memiliki jiwa, perasaan, emosi, kehendak, pikiran, gitu. Kita manusia roh. Kenapa kita manusia roh? Karena hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Karena Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Itulah disebut kita ini manusia roh. Dan ada kabar baik nih, setelah Yesus mati di atas kayu salib, apa yang terjadi? Tuhan ubah programnya, Tuhan ubah planningnya, Tuhan ubah sistemnya.
bahwa ketika Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, Tuhan mencari penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Filipi 2 ayat yang ketiga dikatakan begini. Ayat yang kedua dulu, Filipi 3 ayat yang kedua dikatakan ini. Waspadalah terhadap anjing-anjing. Kenapa anjing? Sebab anjing seringkali digambarkan dalam penyembahan proskuneo. Tidak ada yang salah dengan proskuneo. Sebab proskuneo itu artinya kan mendekat, menyembah, itu yang menjilat atau menyenangkan tuannya. Sujud bow down di hadapan tuannya, kayak anjing itu menjilat atau mencium tangan tuannya. Gitu. Nah, waspadalah terhadap anjing dalam arti begini, cuman kelihatan fisik nyembah, sujud, hormat, tapi hatinya enggak. Nah ini Tuhan enggak mau nih. Pada hari ini diubah sistemnya oleh Tuhan setelah mati Yesus di atas kayu salib. Dikatakan Efesus 3 ayat 17 bahwa dengan iman Christ dwell in your heart. Kristus diam di dalam hatimu. Tuhan tidak mau kau menjadi penyembah proskuneo, hatimu enggak ada Yesus. Itu Tuhan enggak mau. Dan Tuhan sudah ubah ini. Dan selain itu, waspadalah terhadap anjing, waspadalah terhadap pekerja yang jahat, waspadalah terhadap penyunat palsu. Ayat yang ketiga, karena kita, nah ini kabar baiknya. Karena kita adalah orang-orang yang bersunat, orang-orang bersunat, maksudnya bersunat, kita telah ditanggalkan tubuh kedagingan kita. Gitu. Kita sudah ditanggalkan dan kita tidak hidup menurut daging tapi menurut roh. Yang menyembah Elohim dalam roh. Ayat ini jelas berkata kamu adalah orang-orang yang menyembah Elohim, menyembah Tuhan dalam roh. Jadi kita adalah penyembah dalam roh. Dan ini firman yang ngomong. Saya sebagai duta Kristus menyampaikan kebenaran. Firman Tuhan berkata kamu, you are the worshiper. Engkau penyembah in the spirit dalam roh. Kita menjadi penyembah dalam roh bukan karena yang kita ngeroh-ngeroh. Bukan karena kita ngeroh, berbahasa roh atau berbahasa lidah, atau nyanyi dalam roh, atau doa dalam roh, lalu kita menjadi menyembah dalam roh. Enggak gitu ayatnya ngomong. Firman Tuhan katakan kita ini identitasnya adalah penyembah dalam roh. Penyembah dalam roh karena Roh Kudus tinggal dalam kita. Karena kita manusia roh yang punya tubuh, tinggal di dalam tubuh ini dan punya jiwa. Karena Roh Kudus di dalammu. Hidupku bukan aku lagi tapi Kristus di dalamku. Dan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Saudara menjadi manusia roh karena Roh Kudus di dalammu. Bukan kau yang berlaku ngeroh-ngeroh. Bukan, itu pikiran agamawi. Dan Tuhan memberikan kita pikiran baru, pikiran Kristus. Dan bersukacita dalam Kristus yang tidak mengandalkan hal jasmani. Nah saudara, hari ini status kita adalah penyembah yang benar di dalam roh dan dalam kebenaran. Dalam kebenarannya adalah bukan karena kita yang berbuat benar. Bukan penyembahan kita benar. Bukan karena main musiknya yang benar, nyanyi yang benar. Tapi karena engkau telah dibenarkan oleh pengorbanan Kristus, oleh darah Yesus. Sehingga dikatakan di dalam ayat 4 Filipi 3, meskipun aku juga dapat mengandalkan hal jasmani, jika ada orang lain berpikir untuk mengandalkan jasmani, aku lebih lagi. Nah, dalam arti begini, mengandalkan hal jasmani, main musik yang benar itu jasmani kan, penampilan yang baik, yang bersih, mandi, mau ke gereja melayani, itu jasmani kan. Memang Tuhan gak ngelihat jasmani, tetapi orang yang hidup di dalam roh, ada Roh Kudus di dalamnya. Rasul Paulus berkata begini, saudara, aku lebih lagi, artinya jika engkau melayani Tuhan, menyembah Tuhan, ayolah. Istilahnya kalau mau pelayanan, mandilah, berpenampilan baiklah, latihlah musikmu dengan baik, latihlah suaramu dengan baik. Karena memang Tuhan bukan mendengar suara kita, betul. Tapi manusia, jemaat yang kita layani masih ingin dengar musik yang indah, suasana yang enak gitu ya. Artinya gini, kalau kita sudah dijadikan penyembah Tuhan dalam roh, ayo kita melayani menjadi duta Kristus, saksi Kristus yang baik. Kita adalah penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Karena Kristus di dalam kita. Kita menyembah karena Tuhan sudah menjadikan kita penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. So ayo tunjukkan dirimu sebagai seorang penyembah. Melayani Tuhan dengan baik, dengan sebagai duta Kristus. Menjadi saksi untuk jiwa-jiwa di sana. Saudara, bila ada pertanyaan boleh tulis kolom chatting, kirimkan ke nomor 081-333-720.000 atau di Instagram @suarasangakala-malang atau YouTube @suarasangakala-malang, Facebook Sangaka Malang atau TikTok Suara Sangaka Malang. Silakan saudara, kita menyediakan diri untuk menjawabnya. You are the true worshiper, Yeshua Mashiach. Bless you.